Teriak Yosef usai habisi nyawa Amalia dan Tuti, maafin ayah. Tersangka pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah rupanya sempat meminta maaf usai membunuh putrinya, Amalia Mustika Ratu. Bahkan permintaan maaf itu berulang-ulang diucapkan oleh Yosef di depan jasad Amel. Yosef Hidayah diduga dalam keadaan setengah sadar saat mengucapkan kalimat tersebut. Berdasarkan pengakuan Danu ke polisi, Yosef sendiri yang mengeksekusi nyawa anak perempuannya itu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan, menurut Danu, Yosef sempat curhat kepada dirinya. Curhatan itu disampaikan oleh Yosef di warung pecel lele sebelum menuju ke TKP. Menurut Danu, Yosef saat itu cerita soal masalah rumah tangganya dengan sang istri pertama, Tuti Suhartini. Dalam pengakuan Yosef kepada Danu, ia kecewa dengan Tuti dan Amel. Kekecewaan itu dikarenakan Yosef sudah tidak lagi memegang yayasan. Danu mengaku, Yosef juga bercerita kalau dirinya sudah dijatah dalam hal uang oleh kedua korban. Sehingga Yosef pun meminta bantuan Danu untuk memberi pelajaran pada istri dan anaknya itu. Danu tidak berpikiran bahwa pelajaran yang dimaksud adalah sejauh itu, membunuh, kata tim kuasa hukum Danu, Ahid Syaroni dilansir dari YouTube Heri Susanto, Sabtu, 21 Oktober 2023. Sesampainya di TKP, Danu pun mengaku ikut menyaksikan Yosef mengeksekusi Amel. Karena saat itu Ramdanu yang diminta menunggu di luar rumah mendengar teriakan Amalia Mustika Ratu. Lantas Danu pun mengaku melihat Amel sedang dieksekusi oleh Yosef. Aksi keji Yosef itu dibantu oleh dua anak Mimin, yakni Arigi dan Abi. Setelah dibunuh, menurut Danu, kedua mayat sempat dibersihkan di kamar mandi. Baru setelah itu jasad Tuti dan Amel dinaikkan ke mobil Alphard. Bahkan Danu mengaku ikut mengangkat jasad Tuti. Sementara untuk jasad Amel, kata Danu, digendong sendiri oleh Yosef. Rupanya setelah membunuh putrinya, Yosef sempat berteriak minta maaf. Hal itu disampaikan oleh saksi yang merupakan kakak kandung Tuti Suhartini. Dikatakan saksi, Yosef pun memeluk tubuh sang anak, di mana ia sempat memeluk tubuh korban Amel sambil mengucapkan, "Hampura, maafkan ayah." Amel, itu berulang-ulang, kata Ahid lagi. Aksi Yosef itu bahkan membuat saksi berpikiran lain, karena Yosef seperti sedang setengah sadar. Saksi menduganya setengah sadar dan tidak sadar sebetulnya. Larena salah satu saksi memegang badan Ye ini panas sekali, tutur dia. Selain itu, saksi juga mengaku kerap mendapat cerita dari almarhum Tuti soal rumah tangganya dengan Yosef. Jadi ada beberapa kali pecekcokan antara Ye dengan korban Bu Tuti dengan tersangka M, katanya. Bahkan mereka juga sering bertengkar soal yayasan. Kalau masalah yayasan beberapa kali cerita, tapi detailnya tidak disampaikan. Korban beberapa kali cerita ada pertengkaran yang disebabkan masalah yayasan, pungkasnya.